Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kula panjenengan dipertemukan Allah di majelis yang dimuliakan, nggih menika majelis ilmu di tempat yang paling dicintainya, nggih menika masjid. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Titian jalan yang kula panjenengan tempuh menuju ke tempat yang terbaik, yang paling dicintainya, nggih menika masjid, dalam rangka menunaikan sholat berjamaah dan bertolabul ilm, menuntut ilmu syar'i, insyaallah akan digantikan jalan kemudahan menuju surga. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Mugi kula panjenengan diakhirkan hidupnya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Alhamdulillah, kula panjenengan masih dipertemukan di bulan Syawal ini. Syawal ini dari kelas dong ya. Opore tesih napa mboten? Ganti kori. Para rawuh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanipun nek Syawal menika kathah ulem nikahan. Banyak orang yang nikah di bulan Syawal karena memang ada yang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Ummul Mukminin, saya mau nikah, bagusnya atau baiknya di bulan apa? Maka setiap kali Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu ditanya bulan yang baik untuk menikah, maka selalu beliau menjawab bulan Syawal. Kenapa? Karena kembali mengingat atau bernostalgia bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menika dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal. Jadi bukan berarti bulan-bulan yang lain tidak baik, bulan-bulan yang lain juga baik. Tapi ini kan dalam rangka kembali mengingat bahwasanya beliau Aisyah radhiyallahu anha itu dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal. Terusipun, kenapa kemudian di bulan Syawal ini banyak orang yang nikah? Tapi kalau yang nikah lagi belum ada ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di bulan Syawal tasih kathah acara halal bihalal. Niki nek wos sonten kula ngisi pengawasan halal bihalal datang gilingan. Maka kemudian ini hanya untuk wawasan kemawon.
asal usul dari acara halal bihalal. Halal bihalal menika sanajana pakai bahasa Arab, gitu. Tapi nek panjenengan dolan teng Arab niku nggih mboten methuki halal bihalal. Neng kono gak ono halal bihalal. Bahkan orang Arab sana kalau ditanya halal bihalal ki artinya apa? Jenengan goleki ning kamus bahasa Arab halal bihalal nggih mboten kepethuk. Wong Arab dhewe ora mudeng Arab. Halal bihalal ki artinya apa? Kenapa? Karena memang ini made in Indonesia. Ini produk budaya, tradisi di Indonesia ini. Yang kalau kemudian kita buka sejarah, halal bihalal menika sampun wonten sejak dari Sunan Giri. Sing pusakane jenenge keris Kolomunyeng. Ya. Ketika Sunan Giri kala itu sedang nulis atau membaca kitab, terus kemudian tiba-tiba diserang oleh Majapahit. Akhiripun Sunan Giri menika ngoncalke, ya, melemparkan penanya ke atas. Kemudian pena kertas nggih, pulpen gitu nggih, ke atas, terus kemudian penanya jadi keris. Kemudian kerisnya membunuhi pasukan yang menyerbu Giri Kedaton utawi Sunan Giri. Akhiripun pusakane jenenge Kolomunyeng. Kolam itu artinya pena, atau kalam itu artinya perkataan, ya, kalamullah perkataannya Allah, atau kolamun itu pena. Munyeng itu marai mumet, ya, pusing, bingung. Dadosipun ini metafor. Ketika Sunan Giri diserang, kemudian beliau melemparkan penanya jadi keris, namanya keris Kolomunyeng. Artinya ketika Sunan Giri diserang, itu beliau menulis sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang bisa membuat di antara pasukan Majapahit ini saling membunuh di antara mereka. Dan sehingga kemudian Sunan Giri menang, membuat suatu tulisan atau perkataan yang membuat pasukan Majapahit ini munyeng, Pak, mumet dewi, akhirnya geger dewi di antara mereka. Ini metafor saja. Jadi jangan kemudian terkecoh dengan ini kerisnya jenenge Kolomunyeng, marai iki marai kuwi, ya ndak, ya. Karena orang dulu sukanya simbol. Sebab kalau tulisan biasanya di obong Belanda, makanya mereka suka simbol. Ya. Ya sama kayak pramuka kan ada simbolnya, ada, ya. Ada sandi, ada morse, sandi rumput, ada macam-macam. Jadi yang mengetahui ya yang belajar saja, ada maknanya itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada halal bihalal. Alhamdulillah, sekian ratus Indonesia berjuang untuk mengusir penjajah. Yo Belanda, yo Jepang. Setelah kemudian penjajahnya pergi, terusir, kalah mereka, terpukul mundur. Kalau dulu jari senjatanya mau bambu runcing, ya. Akhirnya kemudian Indonesia merdeka. Dan biasanipun Pak Bu, awake dhewe iki nek kelebon mungsuh saka njaba iso akur, bisa bersatu, berpadu untuk mengusir penjajah. Tapi nek penjajah wis lunga, awake dhewe sing geger. Gitu. Dadi nek musuh saka njaba, awake dhewe iso rukun, guyub, gotong royong, bersatu padu mengusir. Tapi sudah penjajah terusir, esok kadang sesama kitanya yang geger. Rebutan ghanimah kah, ya, rebutan wilayah kah, kekuasaan kah, rebutan ini dan itulah dan sebagainya. Apalagi Indonesia ini kan jembar bisangan, Pak. Bersuku-suku, ya kan? Kemudian kepercayaan, agama, ras,
berpulau-pulau luar biasa. Jangankan kok negeri yang seluas ini Pak, awake dhewe sak keluarga di dalam rumah, bapak ibu anak lho geger. Apa meneh kok Indonesia sing jembare kaya ngene penduduknya 200 berapa Pak? 250-an juta. Ya Allah, awake dhewe sak omah grisine wong 5 geger kadang ya. Ya Allah. Maka ini mengkhawatirkan Pak. Wah ini pecah sesama bangsa, kemudian saling congkrah, jotaan, saling perang, bermusuhan, bahaya untuk kesatuan. Maka kemudian Insinyur Soekarno sowan datang Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tokoh dari Nahdlatul Ulama. Pun rabong nih. Ya. Bagaimana untuk merekatkan kembali ukhuwah? Maka kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mengusulkan diadakan yang namanya halal bihalal, yang itu sudah ada sejak dari Sunan Giri Pak. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ketika kemudian Insinyur Soekarno mendatangi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Insinyur Soekarno bertanya bagaimana membangkitkan semangat pemuda untuk berperang ikut mengusir penjajah. Maka kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuat yang namanya resolusi jihad, sampai kemudian hari itu dikenal dengan hari santri, karena santri bergerak bersatu untuk mengusir penjajah dengan semangat apa? Jihad fi sabilillah. Maka kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman, cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kula panjenengan sampun merdeka. Terus berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan, mugi Indonesia menika senantiasa aman sentosa. Sebab sing jenenge perang ya ora kepenak. Wis pokoke apa wae sing jotakan, apa wae sing marai padu mesti ra penak Pak. Aja kok perang. Padu karo tangga dhewe ora penak ya to. Apa meneh ki omahe jejer nempel sisan bendina kepethuk ya. Padahal jotakan wis melengos ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian di acara halal bihalal disitulah sebagai ajang silaturahim. Dan silaturahim menika dalam Islam keutamaannya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man sarahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Sapa sing kepengin rizkinya dilapangkan Allah, rizkine jembar, semulur, turah-turah, gembrojok, dan siapa yang kepengen umurnya dipanjangkan, diberkahi Allah, maka silaturahim ya, sambung silaturahim. Alhamdulillah dengan adanya acara halal bihalal Pak, kumpul neng omahe wong tuane ya toh, yang dari luar kota bahkan yang dari luar negeri, mereka ambil libur panjang untuk apa? Menyempatkan di bulan Syawal acara halal bihalal, kumpul di rumah kedua orang tuanya, opo simbae. Kemudian disitulah kita bisa bertemu dari anak yang pertama sampai anak yang terakhir, ada yang dari luar negeri, ada yang dari luar kota, kumpul jadi satu. Untuk apa? Silaturahim. Walaupun sekarang sudah ada HP,
bisa WA, bisa telepon, bisa video call, tapi beda rasanya kalau ketemu, Pak. Bisa lebih lama waktunya, bisa bersendaguro, bisa cari cerita menceritakan, mengenalkan kepada anak-anak kayak Pak Demu, kayak Bu Demu, kayak Pak Lekmu, kayak Bu Lekmu, kayak keponakanmu, kayak sepupumu, kayak buyutmu. Oh, rumahnya di sana, kerjaannya apa, ya. Mengenalkan kepada anak. Jangan sampai anak mau kenalin karo wong tuane dhewe. Sedangkan kakak adiknya dari orang tuanya nggak kenal, jangan sampai. Jangan sampai anak nggak tahu siapa keponakan, siapa sepupunya, siapa Pak D, siapa Bude, siapa Pak Alik, siapa Bulik. Bahkan kemudian ketika Syawal itu diawali dengan apa? Nyekar utawi nyadran, ziarah kubur. Untuk apa? Ya ziarah kubur, zikrul maut, mengingat kematian, kemudian apa? Mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Waladun sholih yad'ulah. Di antara amal yang pahalanya akan terus mengalir adalah doa dari anak kepada kedua orang tuanya. Ada yang bilang gini, Pak Ustadz, alah kena donga ning omah ya tekan dongane. Ning kantor ya tekan dongane, ning masjid ya tekan dongane. Kalau berbicara doa, itu memang kita mau doa di mana saja nyampe, Pak. Nyampe. Tapi kemudian perlu yang namanya ziarah kubur. Ben awake dhewe iki sing ditonton ora mok donya terus. Kala-kala ya nonton kuburan, omahmu gedene kaya ngopo, berakhir 2 kali 1 meter. Kelambimu akeh kaya ngopo, mereke branded, harganya mahal. Ora rungo ya semua kain mori, kain kafan, kain putih yang tidak berjahit dan tidak bersaku. Duwe bantal, duwe kasur, mentul-mentule kaya ngopo, alah paling ya mosok ning kuburan bantalane lempung, gelu. Neng masjid padang jinglang sok ning kuburan sempit nggih peteng dedet. Ditinggal dhewe. Supaya kita bisa zikrul maut, Pak. Jadi ziarah kubur itu penting. Sampai-sampai Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk ziarah kubur, mendoakan para sahabat sing sampun krumi nikah pundhut. Lho kalau Rasulullah saja ziarah kubur, apa meneh kula panjenengan luwih patut kudu akeh ziarah kubur. Ini bukan soal doa, kalau doa di mana saja sampai. Tapi kita perlu melembutkan hati. Dan supaya sing dilihat bukan hanya dunia, dan supaya hati ini tidak penuh dengan dunia, maka kemudian kalau kula panjenengan perlu mengingat kematian, zikrul maut. Ben ora kadowen kelalene, ben ora kadowen kadunyane, ben ora kadowen tomake, ben ora kadowen serakahe. Zikrul maut. Dan ketika kuburannya itu didatangi, maka mereka yang sudah meninggal itu tahu, Pak. Omahku ditekani, keluarga mendatangi. Bahkan teng Solo mereka nokok ngentek kuburan, ora tau ditiliki karo keluargane, wis ngalamat, Pak. Ngilang kuburane, Pak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silaturahim. Dan orang yang rajin silaturahim, maka dia orang yang biasanya disukai oleh keluarganya. Kok ada adik yang sering sowan ke kakange, maka iki wong nguwongke ya, nguwongke. Luar biasa, silaturahim. Kemudian yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai ajang untuk melebur dosa. Mila menika enek sing jenenge kupat. Kupat niku napa? Ngaku lepat. Kalau dosa kula panjenengan di bulan Ramadan itu sudah diampuni Allah insyaallah. Amin Allahumma amin. Sopo sing poso, sopo sing qiyamul lail ya toh,
menghidupkan malamnya dengan ibadah imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu sebagai pengukur dosa. Tapi dosa kita kepada Allah. Yang jadi masalah dosa kita kepada sesama manusia belum. Maka diadakan halal bihalal ini sebagai ajang silaturahim, dan yang kedua maaf dan memaafkan. Afina 'anin nas. Mila menika jamaah wonten ing surah Ali Imran ayatipun 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah pada ampunan Allah. Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, insyaallah jamaah niki sedayane bertakwa. Amin. Ayo dia kan alumni Ramadan ya. Kula panjenengan alumni Ramadan tahun ini. Semoga kula panjenengan umur panjang bisa bertemu Ramadan tahun depan. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata puasa Ramadan ini Allah maksudkan sebagai jalan takwa kula panjenengan. Dadosipun insyaallah kula panjenengan sing sampun nglampahi siam Ramadan selama 1 bulan lolos menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Amin Allahumma amin. Hadiahnya apa? Niki dewe wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Lah orang-orang yang bertakwa itu yang seperti apa? Orang yang bertakwa itu orang yang seperti apa? Di ayat yang ke-134-nya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, sing seneng infak, istiqomah infak sedekah, baik dikala lapang maupun dikala sempit. Jenengan pas duwite turah ya infak sedekah, jenengan pas duwite cukupan ya tetep infak sedekah raketan sithik sak mampune. Sing penting istiqomah. Misal jenengan sedekah subuh sing biasane 10.000, ndelalah kok pas ndelalah dodolane rapati laris, akhire mau isone 1.000, mboten napa-napa. Mengko nek pas laris munggah meneh dadi 10.000 meneh. Pas cepet ya 1.000, mboten napa-napa. Pas penting istiqomah. Sumastaqim. Nek kula panjenengan sudah mengatakan beriman kepada Allah, qul amantu billah sumastaqim. Setelahnya istiqomah. Infak sedekah. Dengan infak yang terbaik tetapi ya semampunya. Lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sing mbok infake, sing mbok sedekahne sesuatu yang terbaik. Tapi wattaqullah mastata'tum, ya semampunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada peluang infak yang menarik. Sebab kalau panjenengan hanya dengan harta, insya Allah bisa dapat pahala jihad fisabilillah. Niki kan Palestina sedang membara, Pak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, man jahaza ghaziyan fisabilillah faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fisabilillah bi khairin faqad ghaza. Sinten kula panjenengan sing purun infak sedekah yang dialokasikan untuk keperluan jihad fisabilillah. Jenengan urun kolektif dikumpulkan, disalurkan ke mana, kemudian untuk Palestina.
Dan siapa yang berinfak bersedekah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggal jihad fisabilillah, faqad ghaza, padha karo panjenengan melu perang jihad fisabilillah. Loh, masyaallah Pak. Ae dia mengurun duit, tapi karena alokasinya untuk jihad fisabilillah, kula panjenengan angsal pahala jihad fisabilillah. Sangat jorotan mriki aman sentosa, gak ono perang jihad. Padha karo panjenengan sedekah ngasih makan buka puasa kepada orang yang berpuasa, jenengan juga akan mendapatkan pahala puasanya tanpa mengurangi pahalanya. Sami Bu. Padha karo jenengan wakaf Quran, Qurannya dipakai santri, kemudian belajar membaca Al-Quran, menghafalkan, luar biasa. Jenengan yang wakaf Quran itu dia mau piro to paling 1.000, 200.000 ya toh? Bu, jenengan mengeluarkan 100-200 ribu buat Al-Quran santri, itu kalau dibandingkan pahalanya gak ono apa-apane. Bayangkan baca satu huruf saja 10 kebaikan. Hanya baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 10 berapa? 190. Lho nek sedekahe mau 100.000 langsung entuk pahala 190. Luar biasa. Itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya orang menghafal biasanya terus diulang-ulang tuh ya. Jadi sebetulnya kalau panjenengan boten pantas medit pelit untuk jariah wakaf. Sebab apa? Pahala yang panjenengan terima, yang Allah berikan itu lebih daripada apa yang panjenengan keluarkan. Allah itu memberikan lebih dari apa yang panjenengan keluarkan. Gak ada apa-apanya. Contoh lain apa? Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasawmud dahr. Sapa sing poso Ramadan sesasi rampung, di bulan Syawal puasa 6 hari. Berarti totalnya betul Pak, 36 hari. Tapi apakah pahala yang Allah berikan cuma 36 hari? Dah, kana kasawmud dahr. Padha karo jenengan poso setahun muput. Berapa satu tahun? 365 hari Pak. Jadi ngapunten kula panjenengan kalau pengen membandingkan apa yang kita keluarkan dengan apa yang Allah berikan, niku mboten imbang, Pak. Jangan banding-bandingkan apa yang kita keluarkan dengan apa yang Allah berikan. Posone mau 36 dino, tapi pahalanya seakan-akan panjenengan puasa 365 hari, Pak, satu tahun. Cobi, misalnya ini panjenengan kerja ya, terus panjenengan disampaikan gini, Mas, Pak, saya tawarin jenengan kerja di tempat saya. Panjenengan hanya kerja 1 bulan plus 6 hari saja, tapi tak gaji senilai setahun. Wah, itu Pak. Kira-kira mau ndak ya? Ayo, kerjane mau 36 dino, tapi gajinya padha karo gaji wong kerja setahun, Pak. Nggak sebanding, Pak. Usaha yang kita keluarkan dengan apa yang Allah berikan itu nggak sebanding. Maka jangan hitung-hitungan sama Allah gitu ya. Jangan pelit, jangan medit. Toh kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Dan jelas kayak gini ya, wangel loh ya, ben masuk piye loh ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di surah At-Taubah ayat ke-41, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ya. Berjihadlah fisabilillah dengan hartamu dan dengan jiwamu. Jadi ternyata yang disebut harta dulu, Pak. Harta dulu, Pak. Makanya sebetulnya fisabilillah itu kalau di surah At-Taubah ya, dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat, salah satunya adalah fisabilillah.
Mereka yang berjihad fisabilillah itu diprioritaskan dalam penyaluran zakat. Ngapunten Pak. Teman-teman saudara-saudara kita di Palestina itu berjuang bukan untuk diri mereka sendiri Pak. Nek mereka pengen penake awake dhewe mending pindah wae. Betul enggak? Nek Indonesia ra gelem perang lawan Belanda, ra gelem perang lawan Jepang, ya wis, rasa gawe bambu runcing Indonesia pindah wae. Golek-golek sing gelem nampa pindahan Indonesia sapa? Atau mengadakan rekonsiliasi pembagian wilayah dengan Belanda dan Jepang. Selesai kan? Indonesia lahannya ombo lho. Tapi tidak, Indonesia lebih memilih sekian ratus tahun berjuang jihad fisabilillah untuk mengusir penjajah. Sama Pak, orang-orang Palestina itu bukan untuk kepenak dhewe, nek untuk kepenak dhewe mending pindah Pak. Tapi yang mereka jaga adalah tanahnya para nabi. Yang mereka jaga adalah tanah terjanji. Yang mereka jaga adalah Masjidil Aqsa yang merupakan kiblatnya muslimin. Lu ngapunten Pak, umpamane Pak, enek wong jaba, enek wong kafir wong jaba, delala emeh ngebroke masjid Al-Hidayah. Kira-kira jenengan piye? Anu wae aja dibroke, dibagi wae. Pokoke nek minggu bonden apa bendina apa bonden, tapi nek apa gitu. Apa kemudian kita alah ya sebenarnya bangun meneh iso. Apa gitu? Oh, enggak Pak, saya yakin jenengan akan mempertaruhkan sampai titik darah penghabisan Pak. Betul enggak? Wong kita ini tanahnya tanah wakaf ya toh, bukan tanah sengketa, bukan tanah nyuri. Dibangun swadaya, enek semurun duit, enek semurun waktu, enek semurun tenaga, enek semurun maido. Apa enek semurun maido ya? Swadaya. Lah seperti itu, bayangkan. Itu yang dilakukan oleh saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Mereka sedang menjaga kiblatnya muslimin, sedang menjaga masjidnya, sedang menjaga tanahnya para nabi dengan sampai titik darah penghabisan mereka. Nyun sewu nyun pangapunten, riyin Bu, Indonesia berjuang yo ora mok Indonesia tok Pak, diwangi negeri-negeri muslim yang lain Pak. Do nyumbang disalurke Indonesia iso merdeka. Lho saiki Indonesia wis merdeka, gentian kono sing dijajah. Yuk gentian Pak. Diwangi Pak. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Yang mampu menahan amarahnya, ini ciri orang yang bertakwa Pak. Ojo gampang nesu, ojo seneng nesu, ojo sithik-sithik nesu. Kalau sudah marah segera kendalikan, jangan diledak-ledakkan. Marahnya berdiri duduk, marahnya duduk tidur. Nek jek nesu wudu. Nek wudu jek nesu selulup, selulup. Istighfar atau ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah nasihati aku, ausini. Rasulullah lihat ini orangnya gampang marah, maka beliau memberikan nasihat, la taqdab, jangan marah. Bahkan la taqdab walakal jannah, bagimu surga. Loh Masya Allah, penak. Kemudian apa? Afina aninas, yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Riset Pak, baru tadi sore saya dikasih tahu salah seorang dosen Pak, ini riset yang ada di Irlandia atau mana saya lupa, saya ingat saya Irlandia. Ternyata kenapa kok warga masyarakatnya bahagia? Di antaranya mereka itu tidak pernah ada rasa marah dan tidak pernah ada rasa dendam. Jadi ternyata ketika kita ini mudah memaafkan kesalahan orang, tidak nyimpen rasa marah, tidak ada dendam dalam diri kita, dalam hati kita, maka itu akan efeknya membahagiakan kita, menenangkan diri kita. Makin jenengan nyimpen dongkol, nyimpen marah, nyimpen jengkel, nyimpen dendam, malah dadi lara awakmu dhewe. Iso darah tinggi barang, iso jantungan, iso ngadak stroke barang, ya Allah.
Padahal wong sing nglarani malah iso guyu iso ini malah nglarani wong liya genti lho itu. Lho Pak Ustaz, yo penakan kono no, nek saya memaafkan sana dosanya berhenti. Oh ndak. Begitu jenengan memaafkan, itu pahala dan kebaikannya untuk diri panjenengan. Sedangkan dia yang mendolimi, yang menyakiti selama belum minta maaf, dosanya akan terus berjalan. Maka nanti di akhirat ada yang namanya muflis. Siapa muflis? Orang yang bangkrut, orang yang rugi. Sajake urip senengane nglarani, senengane mendolimi. Kemudian apa? Sampai matinya dia belum minta maaf, belum minta ridhonya. Kalau dia ngambil haknya, dia belum kembalikan haknya, nanti pahalane ditransfer kepada orang-orang yang dia dolimi, dia sakiti. Kok ijek kurang? Ya sudah, dosanya orang-orang yang dia dolimi, dia sakiti ditransfer kepada orang yang mendolimi tadi. Yang sehingga apa? Pahalane entek, dosane nambah. Tenang Bu, jenengan maafkan. Niatkan, ya Allah aku maafkan, supaya memperoleh pahala sabar yang tanpa batas. Ya Allah aku maafkan dia, supaya semoga ya Allah engkau memaafkan kesalahanku dan mengampuni dosaku. Sedangkan dia belum minta maaf, lemah-lemah teles. Gusti Allah sing wis tawakalkan kepada Allah. Selama itulah panjenengan akan dapat kiriman pahala. Luar biasa. Jadi nek panjenengan dirasani wong, jenengan ngerti sapa sing dirasani, mangparani Bu. Yuk rapopo, terus-terusno sing ngrasani. Aku malah matur nuwun. Alhamdulillah. Wis rapopo, sudah saya maafkan. Syukur-syukur jenengan gawani roti pun jenengan gawani buah ngono ya. Terus-terusno, sesuk aku mbok rasani meneh rapopo. Wis alhamdulillah matur suwun sanget. Itu yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri, Pak. Begitu ada orang yang memfitnah, menggunjing, langsung Imam Hasan Al-Basri beli buah di parsel bagus, kemudian diantar ke rumahnya. Saya mengucapkan terima kasih. Gitu. Dan mohon maaf saya tidak membalas sesuai dengan apa yang kamu perbuat. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai wong itu belum bingung, Pak. Iki wongnya tak fitnah kok malah matur nuwun. Tapi itulah keindahan akhlaknya Imam Hasan Al-Basri, Masya Allah. Nah jamaah yang dirahmati Allah, terakhir di ayat yang ke-135-nya, ciri orang yang bertakwa apa? Ciri orang yang bertakwa adalah nek bareng lakoni salah, yo gendang tobat, gendang istighfar, kemudian setelahnya banyak amal soleh untuk menutup, mengganti. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Kemudian wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nek kula panjenengan manungsa manus kakek dosa, bareng lakoni salah, bareng lakoni kleru, gendang tobat, akeh istighfar, setelah itu banyak beramal soleh untuk menutup. Maka apa yang terjadi? Allah akan ampuni dosa kula panjenengan. Di ayat ke-136-nya, ulaika jazaohum maghfiratan mir rabbihim wa jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Dosane panjenengan akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya dimaafkan, dan panjenengan akan diberikan surga luasnya seluas langit dan bumi yang di bawahnya mengalir sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya, dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang-orang yang bertakwa atau beramal begini mau. Satu, yang gemar berinfak. Yang kedua, tidak mudah marah, ya, tidak marah, menahan amarahnya. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, nek bareng lakoni salah, segera bertobat, banyak istighfar, kemudian setelahnya memperbanyak amal saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.